Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel M Javi. Kali ini kita sudah memasuki bulan baru, bulan Oktober, di mana pada video kali ini kita akan membahas prediksi atau forecast di bulan Oktober ini. Tanggal 1 dan tanggal 2 adalah hari libur market, kecuali kripto. Besok Senin mulai lagi open Asia session, Asia market di hari tanggal 3 Senin. Kemudian kita akan sedikit membahas mengenai prediksi di bulan Oktober di beberapa market keuangan. Yang pertama yaitu mengenai mata uang currency, forex ya, foreign exchange, di mana kita sebelumnya memprediksi di 3 pair ya, Euro USD, Pound Sterling USD, dan juga USD Japanese Yen ya. Nah, untuk September sendiri ternyata sangat-sangat kacau ya. Beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah hari Senin atau ya Senin Selasa, sebelum akhir-akhir September itu terjadi crash yang cukup dalam, di mana euro dan pound sterling drop cukup dalam ya. Euro itu sampai 0,95 sekian, lalu juga pound sterling sampai ke 1,03 ya, salah ya, 33 berapa gitu sekian, dan USD JPY mentok di 144, tidak terlalu signifikan kenaikannya, dan penurunannya juga hanya 141 kalau nggak salah, 141 itu juga tidak terlalu signifikan dilihat dari beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu. USD JPY cenderung sama ya, di sekitaran 140 sampai 45. Nah, kemudian untuk Oktober sendiri, di sini kita prediksi dengan menyimpulkan dari beberapa prediksi atau forecast di platform-platform lain, di analis lain kita olah, dan kita dapat untuk Euro USD ini nanti akan kembali lagi ke titik 0,955 sekian ya. Ini cukup dalam, tetapi tidak sedalam pound sterling ya. GBP USD akan turun. Untuk USD JPY masih tetap di kisaran 140 hingga 145,4. Prediksi ini bisa saja meleset ya, lebih di atasnya lagi, dan untuk yang pair USD bisa lebih di bawahnya lagi. Cuman yang perlu dicatat, kita harus prepare ya jika ingin masuk entry market. Lalu yang selanjutnya adalah saham, stock market, dimana September kemarin itu cukup bergejolak, dan juga marketnya cukup volatile ya, untuk US 30 dan US 500. Untuk yang US 500 sendiri kemarin menutup di 36 ya, 36 sekian, 3640 atau 3650 sekitar area itu, dan US 30 juga sekitar 30-an, sehingga prediksi kemarin adalah meleset ya. Lalu untuk Oktober sendiri kita prediksi masih terjadi penurunan atau bearish. Untuk IHSG masih sama sekitar 7.000, kalau nggak salah hanya turun sekitar
7.050 atau 7.040 sekitaran segitu. Untuk Oktober US30 kita prediksi di 28.709, kemudian US 500 S&P 500 3.583. Ini yang lower low dibandingkan dengan September yang berada di area 3.600-an. Untuk ISG masih sama sekitar 7.000, belum sampai menembus di area 6.000-an. Terus next kita prediksi komoditi minyak, emas dan juga perak, dimana keseluruhannya ini meleset yang cukup jauh. Untuk minyak sendiri ini kemarin menembus 75 atau bahkan 72 kalau tidak salah ya, per barel. Kemudian kita prediksi Oktober di atasnya 70, yaitu 81. Yang kemarin September ini, akhir September ini sudah menembus ya, break di kembali ke 81-82 dolar per barel. Terus kemudian untuk emas meleset cukup jauh, kita prediksi 1718, ternyata drop jauh di 1613 kalau salah, 13 atau 15 tergantung spread di masing-masing broker. Di Oktober ini kita prediksi ya kurang lebih sama lah ya, 1625 alias di atasnya lower low pada September ya. Lalu untuk silver kemarin kalau nggak salah memang menembus ke 17 nggak salah ya. Lalu kita prediksi lagi naik ke 18.000. Sekarang masih 18, sekitar 18 ya, 18 dolar. Ini tuh tergantung dari entry kalian, dimana mau buy atau sell ya, sebetulnya masih bisa mendapatkan profit ya. Untuk bond sendiri atau surat utang obligasi negara di US, ini harganya adalah 3 dolar. Lalu kemudian prediksinya 3 dolar 15 sen. Di Oktober itu juga sepertinya agak sedikit meleset ya, turun 3 dolar 0 berapa ya, di bawah 15 pokoknya ya. Terus kemudian Oktober ada kenaikan ya, 3 dolar 80 sen. Untuk UK sendiri karena ekonominya sangat-sangat parah ya, crashnya, inflasi juga tambah tinggi 10%, kemudian juga akhirnya Bank of England juga melakukan quantitative easing dengan mini budget. Kita prediksi akan naik ya, bondnya itu jadi 4 dolar. Lalu kemudian untuk Indonesia masih stabil, angka inflasi juga masih terkendali, juga seluruh kegiatan ekonomi juga masih stabil saja ya. Kita prediksi di Oktober nanti 7 dolar. Terus kemudian yang terakhir adalah kripto. Ini yang cukup sulit diprediksi ya, di antara keseluruhan market instrumen keuangan. Ini kripto adalah yang paling volatile, paling menguntungkan sekaligus paling merugikan ya, high risk high return. Untuk Bitcoin sendiri kita prediksi September kemarin menembus 17, ternyata tidak sampai, hanya 1800-an ribu dolar per koin ya. Kemudian Oktober kita prediksi menembus di area 17, entah nanti 17-nya 17.200 atau 17 berapa, kita prediksi akan menembus, walaupun nanti di awal-awal akan terjadi relief rally dulu ya, sebelum akan menciptakan lower low baru. Kemudian Ethereum ini juga kalau tidak salah sih sesuai ya, sekitar 1.200, kemarin juga menembus sekitar 1.200-an, di bawah 1.300.
kita prediksi di Oktober ini nanti juga akan menembus di bawahnya lagi 1150-an. Untuk BNB Binance 228 sepertinya kemarin tidak menembus ya, hanya sekitar 250 ya, atau hanya sedikit sekali penurunannya BNB ini cukup kuat untuk fundamental dan juga dari segi sentimennya. Kemudian di Oktober kita coba prediksi di bawah 250, di 245 dolar per koin. Terus XRP ini yang prediksinya cukup kayaknya salah ini ya. XRP tidak sebesar itu. Kita nanti akan koreksi lagi. Di XRP di terendahnya September tidak sampai 0,2, hanya 0,3 sekian kalau atau 0,3 0,4 lah. Mungkin nanti Oktober tidak terlalu jauh. Ini ada kesalahan ya. Kita edit ini mungkin ya, ini yang benar untuk XRP 05. Kemudian Cardano di September ini 0,3 4 sepertinya kemarin ya menembus sih sekitar 0,3 sekian 5 tempat. Kemudian di Oktober kita mengalami kenaikan ya, prediksinya nanti akan menembus 0,433 sekian. Untuk Solana ini terbalik ya. Solana tadi ini 28, sorry ini yang ini yang ini. Oke, benar. Untuk Solana 25 turun jauh, ternyata tidak sampai, terakhir kayaknya hanya 29 ya, 30 29, beda-beda di tiap platform exchange. Untuk Oktober kita prediksi turun lagi di 28, meskipun sekarang posisinya berada di 32 ya, dengan ada beberapa isu mengenai jaringan yang offline karena ada kesalahan pencatatan transaksi. Terus kemudian Polkadot atau DOT ini masih kuat ya, dengan penurunan 5,2 dolar. Kenyataannya kemarin juga kalau tidak salah ya masih sekitar 5 ya, 51 atau 5,3. Oktober kita prediksi di 5,4. Untuk Avalanche 15 dolar 80 sen. Ini kita juga prediksi akan mengalami penurunan. Polygon akan mengalami kenaikan, Litecoin akan mengalami kenaikan. Nah, ini mungkin gambaran keseluruhan dari prediksi kami di channel MCavi, di mana ada currency, forex, kemudian ada commodity, bond, saham, dan juga ada kripto. Ini nanti kalian bisa jadikan referensi dan juga mungkin masukan untuk kalian melakukan entry market dimanapun dan dengan skema apapun ya, atau derivatif atau spot market itu juga bisa mendulang keuntungan atau profit. Mungkin sekian aja, terima kasih, tidak usah berpanjang lebar. Sampai ketemu di video selanjutnya.